Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di pelajaran ekonomi kelas 12 IPS. Masih di KD 33, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. KD 34-nya membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, materi yang akan kita bahas untuk hari ini adalah yang pertama itu adalah ayat jurnal penyesuaian atau adjustment journal entries atau AJP. Yang kedua adalah kertas kerja atau worksheet. Kita ingatkan kembali, siklus akuntansi pada perusahaan jasa itu ada 3 tahap pencatatan. Yang pertama itu adalah tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan yang ketiga itu adalah tahap pelaporan. Tahap pencatatan ini sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, yang kedua pencatatan dalam jurnal, yang ketiga posting ke buku besar. Tahap pengiktisaran itu ada 3. Yang pertama neraca saldo, yang kedua jurnal penyesuaian, yang ketiga neraca lajur atau kertas kerja. Nah, yang terakhir itu adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan itu ada 4. Yang pertama itu adalah laporan keuangan, yang kedua jurnal penutup, yang ketiga neraca saldo setelah penutupan, yang keempat jurnal pembalik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian dan neraca lajur atau kertas kerja. Oke, ini jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Apa itu pengertian ayat jurnal penyesuaian atau jurnal penyesuaian? Itu adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memperbaharui beberapa nilai akun buku besar sehingga neraca saldo akan menampilkan jumlah sebenarnya dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Jadi ada akun-akun yang perlu penyesuaian, tidak semua akun yang perlu disesuaikan, tapi hanya beberapa akun saja. Nah, ini dia akun-akun yang membutuhkan penyesuaian. Yang pertama itu adalah beban dibayar di muka, yang kedua pendapatan diterima di muka, yang ketiga piutang pendapatan, yang keempat beban yang masih harus dibayar, yang kelima penyusutan aset tetap, yang keenam yaitu pemakaian perlengkapan. Kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelumnya harus diingat dulu, itu kalau data jurnal penyesuaian itu kita ambil dari neraca saldo. Jadi sebelum kita menyusun jurnal penyesuaian, data yang harus disediakan itu adalah ada neraca saldo seperti ini. Setelah buku besar kita masukkan neraca saldo, ini bentuknya. Dan yang kedua ada namanya data penyesuaian. Nah, ini data ini harus ada sebelum kita menyusun jurnal penyesuaian. Jadi data jurnal penyesuaian itu berasalnya dari neraca saldo. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka, pencatatannya ada 2 tahap. Yang pertama dicatat sebagai aset atau harta. Nah, sebagai aset atau harta, tadi kita tahu datanya itu ada di neraca saldo ya. Maka di neraca saldo, dia akan tercatat sebagai sewa dibayar di muka. Nah, di neraca saldo sewa dibayar di muka ini posisinya adalah di debit. Maka di AJP nanti dia akan pindah ke kredit. Di AJP dia akan dicatat sebagai beban, maka beban sewa dibayar di muka pada sewa dibayar di muka. Jadi untuk memudahkannya tinggal dibalik saja, sewa dibayar di muka di neraca saldo itu di debit, maka di AJP dia di kredit. Temannya adalah beban sewa. Nah, di sini ada beban dibayar di muka. Nah, ini akunnya tetap, tidak akan berubah-ubah. Ini temannya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, ini adalah bentuk bebannya. Misal beban sewa gedung, maka beban sewa gedung pada sewa dibayar di muka. Beban sewa gedungnya di debit, sewa dibayar mukanya di kredit. Ya, kita lihat contoh soalnya. Pada tanggal 1 Agustus 2019 dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta. Buatlah ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, hitung. Jawabannya adalah akhir periode tetapkan setiap 31 Desember. Hitung besarnya sewa gedung yang telah menjadi beban. Sewa gedung terhitung dari bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, yaitu 5 bulan. Nah, ini cara penghitungannya. Agustus Desember itu adalah
Desember sampai dengan Juli ini adalah 1 tahun. Ya, 5 berarti sisanya adalah 7. Nah, yang 5 ini disebut sebagai yang sudah menjadi beban atau yang sudah terpakai, dan yang 7 bulan ini disebut sebagai yang belum menjadi belum menjadi beban atau yang masih menjadi harta. Ini yang masih menjadi harta, ini yang sudah menjadi beban. Kalau yang sudah dipakai itu sudah menjadi beban, kalau yang belum dia masih menjadi harta. Ya, nah dicatat sebagai aset atau harta, maka yang dihitung adalah besarnya sewa gedung yang sudah menjadi beban. Nah, maka jumlah sewa yang telah menjadi beban itu 5/12 dikali 12 juta, maka 5 juta. Jadi AJP-nya adalah beban sewa 5 juta, sewa dibayar di muka, di kredit 5 juta. Ya, yang kedua dicatat sebagai beban. Dicatat sebagai beban, maka di neraca saldo terdapat akun beban sewa. Beban sewa itu di debit, maka dibalik kalau di AJP dia ada di kredit. Maka dia akan menjadi, kalau dicatat sebagai beban, dia akan menjadi harta, yaitu sewa dibayar di muka di debit dan beban sewanya di kredit. Nah, ini AJP-nya, sewa dibayar di muka di debit, beban sewa gedungnya di kredit. Contoh soalnya adalah pada tanggal 1 Agustus 2019 dibayar beban sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta. Buatlah air jurnal penyesuaiannya. Nah, ini jika dicatat sebagai beban, maka yang dihitung adalah besarnya sewa gedung yang masih menjadi harta. Tadi yang masih menjadi harta itu adalah 7 ya, 7 bulan. Jadi 7/12 dikali 12 juta, yaitu 7 juta. Maka AJP-nya adalah sewa dibayar di muka di debit 7 juta dan beban sewa gedung di kredit 7 juta. Itu adalah pendapatan diterima di muka. Catat dengan 2 kali juga, yaitu sebagai utang atau kewajiban, dan yang kedua sebagai pendapatan. Sebagai utang atau kewajiban itu AJP-nya adalah pendapatan sewa di debit dan sewa diterima di muka di kredit, yang dicatatkan sebesar yang sudah menjadi pendapatan. Contoh soalnya pada tanggal 1 September 2019, rental mobil Senjati menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 9 juta. Jika transaksi tersebut dicatat dengan metode kewajiban, buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, seperti yang tadi, ini September, Desember sampai Agustus 2020, ini masa waktunya adalah 1 tahun. September sampai Desember itu 4 bulan, Desember sampai Agustus itu adalah 8 bulan, maka dia jumlahnya adalah 12 bulan atau 1 tahun. 4 bulan ini yang sudah menjadi pendapatan, yang 8 bulan ini yang belum menjadi pendapatan. Kita lihat, maka sewa yang telah menjadi pendapatan itu adalah 4/12 dikali 9 juta, yaitu 3 juta. AJP-nya adalah pendapatan sewa 3 juta dan sewa dibayar di muka sebesar 3 juta. Pendapatan sewanya di kredit 3 juta, sewa diterima di mukanya di debit 3 juta, sewa diterima di mukanya di kredit 3 juta. Yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Dicatat sebagai pendapatan, AJP-nya itu adalah sewa diterima di muka di debit, pendapatan sewa di kredit. Nah, yang dicatatkan sebesar yang belum menjadi pendapatan. Nah, contoh soal, pada tanggal 1 September 2019, rental mobil Senjati menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 9 juta. Jika transaksi tersebut dicatat dengan metode pendapatan, buatlah jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya tadi sisanya itu adalah 8. 8/12 dikali 9 juta itu adalah 6 juta. Maka AJP-nya itu adalah sewa diterima di muka 6 juta dan pendapatan sewa di kredit 6 juta. Yang ketiga itu adalah pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Jadi kita sudah menyelesaikan pekerjaan tapi belum dibayarkan. Orang yang berutang ke kita disebut dengan piutang. Nah, AJP-nya itu adalah piutang sewa di debit dan pendapatan sewa di kredit. Contoh soal, pada tanggal 14 Desember 2019, perusahaan menyewa mobil untuk pesta pernikahan sebesar 6.500.000. Akan tetapi sampai tanggal 31 Desember 2019, perusahaan belum menerima pelunasannya. Buatlah jurnal penyesuaian. Sudah selesaikan tapi belum dibayarkan
oleh yang menyewa, berarti yang belum dibayarkan 6.500.000. Jadi AJP-nya itu adalah piutang sewa di debit 6.500.000, pendapatan sewa di kredit 6.500.000. Oke, yang keempat adalah beban yang masih harus dibayar atau utang, yaitu beban atau kewajiban yang sudah terjadi tetapi belum dicatat karena belum dibayarkan. Nah, AJP-nya itu adalah beban gaji karyawan di debit dan utang gaji di kredit. Adalah contoh soalnya. 2 orang karyawan sedang bertugas di luar kota selama bulan Desember 2017. Tanggal tutup buku adalah 31 Desember 2017. Gaji ini 2017 ya, harusnya 2017. Gaji kedua orang karyawan itu sebesar 12 juta dan belum dibayar. Nah, AJP-nya itu adalah beban gaji karyawan 12 juta dan utang gajinya adalah 12 juta. Yang kelima adalah penyusutan aktiva tetap. AJP-nya itu adalah beban penyusutan. Apa aktiva tetap itu kan peralatan, gedung, tanah, kendaraan, itu adalah aktiva tetap. Misalnya beban penyusutan peralatan itu di debit dan akumulasi penyusutan peralatannya di kredit. Adalah contoh soalnya. Pada tanggal 12 April 2019 dalam neraca saldo rental mobil sejati terdapat akun peralatan sebesar 12.500.000. Rental mobil sejati menetapkan penyusutan peralatan sebesar 20 juta per tahun. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, ini besar beban penyusutan adalah 20%, itu adalah 20 per 100 dikali 12 juta, maka 2.500.000. AJP-nya adalah beban penyusutan peralatan di debit 2.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit 2.500.000. Yang keenam itu adalah pemakaian perlengkapan. Dicatat 2 kali pencatatan, yaitu dicatat sebagai aset atau harta. Nah, dicatat sebagai aset atau harta di neraca saldo terdapat akun perlengkapan. Akun perlengkapan itu di debit. Maka AJP-nya adalah akun perlengkapannya di kredit dan beban perlengkapannya di debit. Jurnalnya beban perlengkapan di debit, beban perlengkapan kantornya di kredit, dicatat sebesar yang sudah terpakai. Nah, pada tanggal 8 April 2019, rental mobil sejati membeli perlengkapan secara tunai sebesar 4.500.000. Pada tanggal 30 April 2019, perlengkapan yang tersisa adalah 2.500.000. Tadi dicatat sebesar yang terpakai, maka akan kita kurangi dulu. 4.500.000 dikurang 2.500.000, maka perlengkapan yang terpakai itu adalah 2 juta. Jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit 2 juta, perlengkapannya di kredit 2 juta. Yang kedua dicatat sebagai beban. Di neraca saldo terdapat akun beban perlengkapan itu di debit. Maka AJP-nya perlengkapannya di debit, beban perlengkapannya di kredit. Perlengkapan kantor di debit, beban perlengkapan kantornya di kredit. Catat sebesar yang belum terpakai atau yang masih tersisa. Nah, pada tanggal 8 April 2019, rental mobil sejati membeli perlengkapan secara tunai sebesar 4.500.000. Pada tanggal 30 April 2019, perlengkapan yang tersisa sebesar 2.500.000. Karena di sini yang ditulis sudah tersisa, maka tinggal kita catatkan saja. Perlengkapan di debit 2.500.000, beban perlengkapan di kredit 2.500.000. Ya, kita lanjut ke kertas kerja neraca lajur atau worksheet. Itu adalah media pencatatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca yang disusun secara logis untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, bentuk kertas kerja itu ada kertas kerja 6 kolom. Terdiri dari nomor akun, nama akun, neraca saldo debit kredit, laba atau rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Yang 8 kolom itu nomor nama akun, ini nomor akun ya. Neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, laba rugi debit kredit, neraca debit dan kredit. Kertas kerja 10 kolom. Nah, nomor akun, nama akun, neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit dan kredit, laba rugi debit dan kredit, neraca debit dan kredit. Nah, yang biasa dipakai adalah itu kertas kerja 10 kolom. Nah,
apa aja kolom-kolom ini diisi dengan apa? Nah, ini ada keterangannya. Kolom yang pertama itu diisi dengan nama akun neraca saldo sudah disesuaikan. Kolom nama akun neraca saldo sudah disediakan ya, nomor akun, nama akun neraca saldo ini sudah ada. Nah, yang kedua kolom penyesuaian menghitung ayat jurnal penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang tadi kita hitung, ayat jurnal penyesuaian dihitung terlebih dahulu. Kolom neraca saldo disesuaikan itu adalah penjumlahan atau pengurangan angka atau nominal yang ada di kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Misal di sini ada nomor akunnya satu-satu yaitu kas. Misal nama akunnya adalah kas. Di neraca saldo 5.000, di penyesuaian kas itu tidak ada. Maka di neraca saldo disesuaikan adalah debit 5.000. Nah, yang kedua ada perlengkapan, misalnya di perlengkapan di neraca saldo 3.000. Nah, kalau di neraca saldo perlengkapan 3.000, maka di penyesuaian perlengkapan itu dikredit, misalnya 1.000 dikredit, maka 3.000 debit dengan kredit itu dikurang, 3.000 dikurang 1.000, maka di debitnya adalah 2.000. Nah, yang keempat kolom laba rugi dan kolom neraca hasil akhir dari kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, hasil akhir dari neraca saldo disesuaikan ini dipindahkan ke kolom laba rugi atau kolom neraca. Maka tidak semua angka yang ada di neraca saldo disesuaikan ini dipindahkan ke kolom laba rugi dan neraca. Kolom apa aja yang terdapat di laba rugi dan neraca? Nah, ini ya. Kolom laba rugi atau neraca itu diisi dengan akun nominal atau sementara yaitu pendapatan dan beban. Sedangkan kolom neraca itu diisi dengan akun real yaitu harta utang dan modal. Kita lihat contoh soalnya. Ini ada neraca salon cantik neraca saldo per 31 Desember 2012. Nah, ini adalah data penyesuaiannya per 31 Desember 2012. Yang pertama, perlengkapan yang tersisa sebesar 2 juta. Peralatan salon disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan. Sewa gedung untuk 1 tahun yang sudah benar-benar menjadi beban selama 1 bulan. Beban iklan yang belum ditayangkan sebesar 2 kali dari 10 kali yang direncanakan. Beban gaji bulan Desember yang masih harus dibayar 1 juta. Akun yang harus dibuka itu adalah sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, akumulasi penyusunan peralatan salon, utang gaji bulan perlengkapan salon, beban penyusunan peralatan salon. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, perlengkapan yang tersisa sebesar 2 juta. Nah, tadi di neraca saldo ada akun perlengkapannya sebesar 6 juta. Kita lihat di slide-nya ini. Nah, perlengkapan salonnya 6 juta di neraca saldo. Maka yang perlengkapan yang tersisa sebesar 2 juta, maka akunnya harus dikurang terlebih dahulu. 6 juta dikurang 2 juta, karena yang dipakai adalah yang sudah terpakai. Sudah terpakai itu adalah 4 juta. 6 juta dikurang 2 juta. 6 juta tadi adanya di neraca saldo. Besarnya akun perlengkapan. Jadi AJP-nya itu adalah beban perlengkapan salon 4 juta di debit dan perlengkapan salonnya 4 juta di debit. Dapatnya dari mana? 6 juta dikurang 2 juta. 6 juta dari mana? 6 juta tadi dari neraca saldo akun perlengkapan sebesar 6 juta di debit. Peralatan salon disusutkan 10% dari harga perolehan. Harga perolehan ini adalah harga peralatannya. Harga peralatannya itu adalah 45 juta di neraca saldo. 45 juta. Berarti 10% dari 45 juta itu adalah 4.500.000. Jadi AJP-nya itu adalah beban penyusutan peralatan salon di debit 4.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan salon di kredit 4.500.000. Yang ketiga, sewa gedung untuk 1 tahun yang sudah benar-benar menjadi beban selama 1 bulan. Kita lihat sewa gedung itu di neraca saldo. Sewa gedung itu adanya beban sewa gedung, berarti yang dicatatkan yang belum terpakai. Yang belum terpakai itu adalah sebesar yang sudah menjadi beban sebesar 1 bulan. Berarti yang belum terpakai itu adalah 11 bulan. Jadi yang sudah menjadi yang masih menjadi harta ya 11 bulan. Jadi 11 per 12 dikali 6 juta itu adalah 5.500.000.
Jadi ACP-nya itu adalah sewa dibayar di muka, di debit 5.500.000 dan beban sewa gedung di kredit 5.500.000. Yang keempat, beban iklan yang belum ditayangkan sebanyak 2 kali dari 10 kali yang direncanakan. Berarti yang belum ditayangkan adalah 8 kali. Kita lihat di neraca saldo ada akun apa? Ada akun beban iklan 1.500.000. Berarti yang dicatat yang belum ditayangkan. Yang belum ditayangkan itu adalah jumlah beban yang belum ditayangkan, yaitu 2 bulan atau 2 kali. Jadi 2/10 dikali 1.500.000, jadi 3 juta. ACP-nya itu adalah iklan dibayar di muka di debit 300.000 dan beban iklan di kredit 300.000. Yang kelima itu adalah beban gaji bulan Desember yang masih harus dibayar. Jadi ini ada utang gaji ya. Jadi ACP-nya itu adalah beban gaji di debit 1 juta, utang gaji di kredit 1 juta. Kalau disatukan kolomnya itu akan menjadi seperti ini. Ini adalah jurnal penyesuaian salon cantik per 31/2014. Nah, bagaimana bentuk kertas kerjanya? Kertas kerjanya akan nanti seperti ini dia. Dia akan disesuaikan. Tadi ada perlengkapan kantor 6 juta di neraca saldo. Tadi di kertas di jurnal penyesuaian ada 4 juta ya, maka 6 juta kurang 4 juta maka 2 juta masuknya ke neraca saldo. Kas juga dari kas, kita ulang dari kas. 41 juta di neraca saldo, maka masuk NSD, neraca saldo telah disesuaikan karena di ACP dia tidak ada, maka masuk ke neraca. Maka tadi akun laba rugi itu adalah akun pendapatan dan beban, sedangkan akun neraca itu adalah harta, utang, modal termasuk 1/. Ini akun apa? Ini akun tambahan. Jika tidak ada akunnya di neraca saldo, maka boleh ditambahkan di sini akunnya di bawah ini. Contoh, beban perlengkapan salon tidak ada di neraca saldo, maka ditambahkan di bawahnya bahan perlengkapan salon. Jika ada di neraca saldo, maka terdapatnya di jurnal penyesuaian. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mulailah memikirkan sebuah kesuksesan daripada sebuah kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.